Halo semua, selamat bertemu kembali di Rumah Matematika bersama dengan saya, Herman Joyo. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai nilai ekstrim. Nah, seperti apa nilai ekstrim? Mari kita lihat. Misalkan diketahui kurva Y sama dengan fx dengan titik A, B merupakan titik puncak atau titik maksimum atau minimum. Garis singgung kurva di titik A, B itu akan sejajar dengan sumbu X atau mempunyai gradien sama dengan 0. M sama dengan F aksen A sama dengan 0. Nah, misalkan kita punya grafik fungsi seperti ini. Misalkan titik A, B itu adalah ini. Ini adalah salah satu titik puncaknya A, B. Nah, perhatikan gradien garis singgung pada titik A, B ini adalah ini ya. Nah, atau Y sama dengan 5 gitu ya. Nah, perhatikan bahwa gradien garis singgung ini di titik A, B ini selalu sejajar dengan sumbu koordinat, dengan sumbu X gitu ya. Oke? Jelas ya? Jadi, nanti kalau kita punya titik puncak, maka nanti garis singgung kurva di titik puncak itu akan sejajar dengan sumbu X atau mempunyai gradien sama dengan 0. Nah, titik A, B ini disebut dengan titik ekstrim. Nah, nilai X sama dengan A, di sini, ini disebut dengan nilai stasioner. Sedangkan nilai Y sama dengan B, itu di sini, itu disebut dengan nilai ekstrimnya, disebut dengan nilai ekstrim. Nilai FA disebut nilai maksimum pada interval I jika FA lebih besar dari Fx untuk setiap X elemen I. Sedangkan nilai FA disebut nilai minimum pada interval I jika FA kurang dari Fx untuk setiap X anggota I. Ini artinya apa? FA ini maksimum kalau FA ini nilainya paling tinggi di antara Fx untuk setiap X dalam interval I. Nah, FA ini menjadi nilai minimum kalau apa? Pada interval I ini, pada selang I, ini nilai FA itu paling kecil dibanding nilai Fx untuk X pada interval I. Nah, untuk menentukan jenis nilai ekstrim, baik maksimum atau minimum dari fungsi fx, itu dapat dilakukan dengan uji turunan kedua sebagai berikut. Pertama, tentukan turunan pertama dan turunan kedua fungsi fx, yaitu f aksen x dan f double aksen x. Langkah kedua, tentukan titik stasioner, yaitu pembuat 0 dari turunan pertama. F aksen x sama dengan 0. Misalkan nilai stasionernya adalah X sama dengan A. Langkah ketiga, nilai FA itu adalah nilai maksimum jika F double aksen A itu kurang dari 0. Sedangkan nilai FA merupakan nilai minimum jika F double aksen A itu lebih besar dari 0. Mari kita lihat contoh. Tentukan nilai ekstrim dan jenisnya dari fungsi fx sama dengan x pangkat 4 plus 2x pangkat 3 plus x kuadrat dikurangi 5. Untuk menjawab ini, dari fx sama dengan x pangkat 4 plus 2x pangkat 3 plus x kuadrat min 5, maka f aksen x itu sama dengan 4x pangkat 3 plus 6x kuadrat plus 2x. Jadi turunan dari ini itu adalah f aksen x. Kalau diturunkan adalah 4x pangkat 3, kemudian ini 6x pangkat 2, kemudian ini 2x pangkat 1, kemudian ini 0. Jadi hasilnya adalah ini. Nah, ini sama dengan, karena ada faktor yang sama, ini x, ini adalah faktor yang sama, saya keluarkan menjadi x kali 4x kuadrat plus 6x plus 2. Ini, bagian yang di sini, itu bisa difaktorkan jadi 2x plus 2 kali 2x plus 1. Sehingga nanti
4x pangkat 3 plus 6x kuadrat plus 2x ini bisa difaktorkan menjadi x kali 2x plus 2 kali 2x plus 1. Nah, nilai stasioner fungsi adalah x sama dengan min 1, x sama dengan min setengah, dan x sama dengan 0. Oke, ini diperoleh dari mana? Dari sini. Ini dibuat sama dengan 0 stasioner kalau f aksen x sama dengan 0 gitu ya. Berarti nanti ini x sama dengan 0 atau 2x plus 2 sama dengan 0. Ini artinya 2x sama dengan min 2, x-nya sama dengan min 1, atau 2x plus 1 sama dengan 0, atau 2x sama dengan min 1, x-nya sama dengan min setengah. Jadi nilai stasionernya adalah x sama dengan 0, x sama dengan 0, x sama dengan min 1, dan x sama dengan min setengah. Turunan kedua fungsi fx itu adalah f double aksen x itu sama dengan 12x kuadrat plus 12x plus 2. Ini diperoleh dari mana? Dari ini diturunkan. Jadi apa? 12x kuadrat turunan dari ini ditambah 12x itu turunan dari ini ditambah 2 itu turunan dari 2x. Nah, hasilnya adalah 12x kuadrat plus 12x plus 2. Nah, untuk x sama dengan min 1, maka nanti nilai f double aksen min 1 itu sama dengan 2. Dari mana? Kita lihat. F double aksen x itu kan sama dengan 12, x kuadrat plus 12. Nah, f double aksen min 1 ya tinggal x-nya diganti dengan min 1 saja. Diganti dengan min 1. Nanti hasilnya adalah 12 kali min 1 kuadrat, itu 12, ditambah 12 kali min 1, min 12, berarti 12 dikurangi 12 ditambah dengan 2, berarti hasilnya adalah 2. Maka, fungsi mencapai minimum dengan nilai minimum f min 1 sama dengan min 5. Mengapa mencapai minimum? Karena apa? F double aksen dari min 1 itu 2 positif, jadi dia minimum gitu ya. Nah, nilai minimum itu diperoleh dari mana? F min 1 sama dengan min 5. Ingat tadi, fx-nya itu adalah x pangkat 4 plus 2x pangkat 3 plus x kuadrat min 5. Jadi nanti x di sini tinggal diganti dengan min 1 saja. Ini adalah 1, ini adalah min 2, ini adalah 1, berarti ini sudah 0, tinggal min 5. Gitu ya. Nah, untuk x sama dengan min setengah, nilai f double aksen min setengahnya sama dengan min 1. Sama, diperoleh dari mana? Substitusi ini ke dalam f double aksen ini. Oke. Karena f double aksen min setengah itu min 1 negatif, maka apa? Fungsi akan mencapai maksimum. Dengan nilai maksimumnya f min setengah sama dengan min 4, 15 per 16. Nah, ini diperoleh dari mana? Ini diperoleh dari mengganti x pada fx ini dengan min setengah. Nanti diperoleh hasilnya adalah min 4, 15 per 16. Sedangkan untuk x sama dengan 0, maka nanti nilai f double aksen 0-nya sama dengan 2. Diperoleh dari mana? Diperoleh dari mensubstitusi 0 ke dalam f double aksen x ini. Diperoleh hasilnya adalah 2. Nah, karena 2 itu positif, maka nanti fungsi mencapai minimum. Dengan nilai minimumnya adalah f0 sama dengan min 5. Tinggal substitusi 0 ke dalam fx ini. Diperoleh hasilnya adalah min 5. Oke, kita akan melanjutkan dengan titik belok. Apa itu titik belok? Mari kita lihat grafik berikut. Dari grafik fungsi di samping tampak bahwa f itu cekung ke bawah pada interval x kurang dari a atau b kurang dari x kurang dari c. Oke, pada interval x kurang dari a itu adalah ini. Ini adalah intervalnya. Perhatikan dia akan cekung ke bawah. Oke, tetapi pada interval b dan c, antara b dan c, dia juga cekung ke bawah gitu ya. Nah, sementara f itu cekung ke atas pada interval a kurang dari x kurang dari b atau x lebih besar dari c.
Jelas, pada X lebih besar dari C, yang di sini X lebih besar dari C, dia adalah cekung ke atas. Sementara di ini juga dia cekung ke atas, interval antara A dan B. Nah, titik A, FA, B, FB, dan C, FC itu disebut dengan titik belok. Jadi ini adalah titik belok. Oke, ini juga titik belok, ini juga titik belok. Gitu ya. Mengapa disebut titik belok? Karena pada titik itu terjadi perubahan kecekungan dari cekung ke atas menjadi cekung ke bawah atau sebaliknya. Perhatikan di sini, dia dari cekung ke bawah, kemudian selanjutnya pada interval selanjutnya dia cekung ke atas. Oke, jadi pada titik ini terjadi perubahan kecekungan. Pada titik B, FB ini juga sebelumnya, interval sebelumnya dia cekung ke atas, tetapi interval berikutnya dia cekung ke bawah. Jadi di sini terjadi perubahan kecekungan. Pada interval C, FC juga begitu. Oke, sebelumnya itu cekung ke mana? Bawah. Kemudian setelahnya adalah cekung ke atas. Oke. Nah, titik belok itu adalah titik di mana terjadi perubahan kecekungan dari cekung ke atas menjadi cekung ke bawah atau sebaliknya, dari cekung ke bawah menjadi cekung ke atas. Paham ya pengertian dari titik belok ini ya? Mari kita lihat definisinya. Misalkan fx itu kontinu di x sama dengan b. Titik B, FB itu disebut titik belok dari kurva fx jika terjadi perubahan kecekungan di x sama dengan b, yaitu di satu sisi dari x sama dengan b cekung ke atas dan di sisi lain cekung ke bawah atau sebaliknya. Syarat perlu x sama dengan b merupakan absis dari titik belok jika berlaku f double aksen b sama dengan 0. Atau fx tidak dapat diturunkan dua kali di x sama dengan b. Nah, syarat perlu ini mirip artinya dengan calon. X sama dengan b itu mungkin untuk menjadi absis dari titik belok, tergantung apakah dipenuhi syarat seperti pada definisi, gitu ya. Apakah terjadi perubahan kecekungan di x sama dengan b, yaitu di satu sisi dari x sama dengan b cekung ke atas, di sisi yang lain cekung ke bawah. Jadi nanti untuk menentukan absis titik belok itu kita lihat dari turunan keduanya untuk sama dengan 0. Absis dari titik belok itu dilihat dari x sama dengan b. Itu kalau double aksen b-nya itu sama dengan 0. Mari kita lihat contohnya. Carilah titik belok bila ada dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 min 1. Dari fx sama dengan 2x pangkat 3 min 1, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan 6x kuadrat. Turunan dari ini ya. Turunan dari ini adalah 6x kuadrat. Dan ini turunannya ada 0. Oke. Turunan keduanya adalah 12x. Jika f double aksen x sama dengan 0, maka x sama dengan 0 adalah calon absis titik belok. Mengapa begitu? Tinggal ini aja. 12x sama dengan 0. Berarti x-nya adalah 0. Jadi nanti x sama dengan 0 ini adalah calon absis titik belok. Kemungkinan akan menjadi absis dari titik belok. Nah, untuk menguji apakah x sama dengan 0 itu adalah absis dari titik belok atau bukan, kita lakukan dengan cara berikut. Nah, untuk x kurang dari 0, maka f double aksen x itu kurang dari 0. Kita ambil misalkan x-nya sama dengan min 1, maka f double aksen min 1 itu sama dengan 12 kali min 1, sama dengan min 12, negatif, berarti kurang dari 0. Ini berarti untuk x kurang dari 0, kurvanya cekung ke bawah. Nah, untuk x lebih besar dari 0, maka f double aksen x itu lebih besar dari 0. Misalnya kita ambil x sama dengan 1, maka f double aksen 1 itu sama dengan 12 kali 1 sama dengan 12, positif, lebih besar dari 0. Nah, ini berarti untuk x lebih besar dari 0, kurva akan cekung ke atas. Dengan demikian, karena
di X sama dengan 0 itu terjadi perubahan kecekungan, untuk X kurang dari 0 dia cekung ke bawah, untuk X lebih besar dari 0 dia cekung ke atas, maka titik 0,-1 itu adalah titik beloknya. Oke, jelas ya? Kita lihat contoh kedua. Carilah titik belok bila ada dari fungsi fx sama dengan x pangkat 4. Caranya sama. Kita mulai dari fx sama dengan x pangkat 4. Turunan pertamanya, f aksen x itu adalah 4x pangkat 3, dan turunan keduanya itu adalah f double aksen x sama dengan 12x kuadrat. Nah, jika f double aksen x ini sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 0. Itu adalah calon absis dari titik belok. Jadi, x sama dengan 0 nanti, ini kemungkinan akan menjadi absis dari titik belok. Dari mana? Kok x sama dengan 0, itu calon absis. Kita lihat aja. Dari 12x kuadrat sama dengan 0. Maka nanti x kuadratnya sama dengan 0. X-nya, ya, sama dengan 0. Jadi, x sama dengan 0, ini kemungkinan akan menjadi absis dari titik beloknya. Nah, untuk menguji apakah x sama dengan 0 adalah absis titik belok atau bukan, dilakukan dengan cara berikut. Untuk x kurang dari 0, maka f double aksen x itu kurang dari 0. Kita ambil misalkan x-nya sama dengan min 1. Tadi, f double aksen x-nya itu sama dengan 12x kuadrat. Nah, untuk x sama dengan min 1, maka nanti 12 kali min 1 kuadrat sama dengan 12. Oke, positif. Jadi, f double aksen min 1 lebih besar dari 0. Nah, ini berarti untuk x kurang dari 0, kurva akan cekung ke atas. Kita lihat untuk x lebih besar dari 0, maka f double aksen x lebih besar dari 0. Dari mana taunya? Kita misalkan x-nya sama dengan 1, karena x lebih besar dari 0 ya. Maka f double aksen 1 itu sama dengan 12 kali 1 kuadrat, sama dengan 12. Positif juga, lebih besar dari 0. Ini berarti untuk x lebih besar dari 0, kurva cekung ke atas. Perhatikan untuk x kurang dari 0, kurva cekung ke atas. Untuk x lebih besar dari 0, kurva cekung ke atas juga. Artinya di titik x sama dengan 0, ini tidak terjadi perubahan kecekungan. Oke. Oleh karena itu, titik 0,0 itu bukan titik belok. Paham ya? Oke. Teman-teman, itu tadi pembahasan kita mengenai nilai ekstrim, yaitu titik puncak, maksimum atau minimum, dan juga ada titik belok. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bahas lagi materi-materi selanjutnya mengenai turunan. Tunggu ya. Terima kasih.